Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Nah, hari Minggu pagi kemarin aku dapat kaset Jennifer Lopez ya, yang biasa dipanggil J.Lo. Ini kaset pertama Jennifer Lopez yang aku dapat di flea market. Nah, aku kepikiran untuk buat video tentang perbandingan kaset Jennifer Lopez yang judul albumnya I'm Real dengan kasetnya Mariah Carey Glitter. Kenapa harus dua kaset ini, dua album ini? Karena di dua album inilah asal muasal Mariah Carey membenci Jennifer Lopez. Oke? Ya. Nah, Alkisah ya, seperti cerita zaman dulu aja. Jadi Mariah Carey ini kalau kamu cari di Google atau di YouTube banyak membahas tentang mengapa dia membenci Jennifer Lopez. Sebenarnya membencinya tidak frontal. Jadi ketika ditanya pendapatnya tentang Jennifer Lopez, dia selalu bilang I don't know her. Jadi aku tidak kenal dengan orang itu ya, padahal kan mereka sama-sama penyanyi beken, sama-sama sering dalam acara yang sama, pernah menjadi juri. Misalnya Jennifer Lopez pernah menjadi juri di American Idol dan Mariah Carey pernah menjadi mentor untuk pesertanya. Tapi setiap sekali ditanya, dia selalu bilang I don't know her. Nah, inilah asal mulanya Mariah Carey membenci Jennifer Lopez di album ini ya. Nah, Mariah Carey ini ya, kalau kita sebelum membahas tentang Glitter ini, kita harus balik lagi ke belakang tahun 97. Jadi ketika mengeluarkan album yang lumayan provokatif untuk seorang Mariah Carey ya, karena berbusananya sudah berubah. Jadi apa istilahnya itu, good girl gone bad ya. Jadi Mariah Carey bercerai dengan Tommy Mottola, suaminya yang juga sekaligus presiden dari Sony Music, tempat ya Mariah Carey bernaung label musiknya ya. Jadi Mariah Carey ini akan membuat jadi film tentang biografi dirinya ya. Di desas-desus filmnya itu sudah ada di album ini ya. Namun karena masih terikat kontrak dengan Sony Music, Columbia ini ya, yang merupakan anak perusahaannya Sony Music, Mariah Carey ingin sekali keluar dari Sony Music ini, tapi dia tidak bisa karena terikat kontrak. Dia harus berarti pilihannya kalau tetap berada Sony Music, dia tentu saja mati karirnya, karena tidak mungkin Tommy Mottola akan mengeluarkan albumnya lagi. Jadi satu-satunya cara dia harus mencari langsung atasan Tommy Mottola, yaitu presiden Sony Music Jepang. Dan akhirnya Mariah Carey bebas dari kontraknya di Sony Music dengan syarat harus merilis 3 album lagi. Album kompilasi 2 dan album solo seperti biasa ya. Nah, jadi album berikutnya Mariah Carey mengeluarkan album Rainbow ini yang sukses secara komersil ya. Kemudian diikuti oleh 2 album kompilasi, yaitu album yang ini Number One dan juga album ini. Jadi Mariah Carey akhirnya keluar dari Sony Music, bebas dari kontraknya. Nah, setelah lepas dari Sony Music, Mariah Carey ini kemudian digait oleh perusahaan rekaman yang namanya Virgin. Nah, perusahaan rekaman ini memberi Mariah Carey nilai kontrak yang fantastis dan merupakan kontrak musik terbesar saat itu ya, yang diraih oleh penyanyi wanita. Jadi Mariah Carey memecahkan rekor untuk kontrak termahal yang pernah ada pada saat itu ya, di awal 2000-an. Jadi kontraknya meliputi 5 album dan 1 film ya, film biografi yang ini. Nah, jadi Mariah Carey akhirnya menggarap film ini dan kontraknya kalau tidak salah 100 juta dolar US ya. Nah, tapi ketika berjalan ya syuting filmnya, kemudian soundtracknya, Mariah Carey ternyata menjadi paranoid karena
dia ketahui bahwa filmnya itu dibuat dan diedarkan oleh Columbia, yang juga anak perusahaan Columbia Pictures ya, bukan Columbia yang music tadi. Columbia Pictures yang merupakan anak perusahaan Sony. Jadi Mariah ketar-ketir bakal diboykot oleh mantan suaminya dan ide cerita awalnya diubah ya. Dan Mariah Carey cuma punya kendali karena yang ini di bawah label Virgin, jadi dia hanya punya kendali di penggarapan soundtracknya. Jadi Mariah Carey sedikit paranoid dan ya dia simpen rekaman yang dalam album ini sebaik mungkin. Tapi ternyata karena Tommy Mottola mantan suaminya ini punya pengaruh besar, akhirnya bocor juga ya. Nah, Mariah Carey ini dia ini sudah mengontak dia sampling lagunya Yellow Magic Orchestra Firecrackers ya, yang akan diramunya dalam lagu Loverboy di album ini. Ternyata bocor ya, dan dirilis lebih dulu oleh Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ini pada saat itu pendatang baru dan baru mengeluarkan satu album ya. Dan Jennifer Lopez ini digunakan oleh Tommy Mottola mantan suaminya untuk balas dendam dan menghancurkan karir Mariah Carey. Jadi sebelum single Loverboy dalam album Glitter ini rilis ya, kemudian beberapa minggu sebelumnya Jennifer Lopez mengeluarkan Umbrella ya. Umbrella ini menggunakan sampel yang sama, yaitu Yellow Magic Orchestra Firecrackers ya. Dan tentu saja dengan reputasi Sony Music yang sangat bagus ya, single I'm Real ini ironis sekali ya, judulnya I'm Real ya, padahal dia ngerampok dari idenya Mariah Carey ya. Single ini menjadi hits dan pendapatannya bagus ya, di chart juga bagus. Jadi Mariah Carey harus putar otak bagaimana supaya singlenya ini tidak sama dengan Jennifer Lopez, dan akhirnya dikeluarkan Loverboy yang versi ini ya, versi yang di album ini. Namun ternyata ya sambutannya tidak bagus ya, dan Mariah Carey tidak jadi, hanya di posisi 2 ya. Untuk seorang Mariah Carey posisi 2 ini terbilang tidak bagus ya, karena Mariah kan penguasa dekade 90-an dan album-albumnya laris ya. Dan bahkan ketika album ini dirilis ya, akhirnya hanya terjual 2 juta kopi di seluruh dunia. Sebenarnya 2 juta kopi ini 2 juta apa 20 ya, 20 juta maaf, 20 juta kopi di seluruh dunia. Untuk ukuran Mariah Carey ini jelek sekali ya penjualan ini, karena sepanjang dekade 1990-an Mariah menjual rata-rata albumnya di atas 100 juta kopi ya. Ini hanya 20 juta saja. Padahal untuk ukuran artis lain itu sudah prestasi, tapi untuk Mariah Carey dan untuk label Virgin ini ya, ini sebuah kegagalan. Karena kontrak Mariah Carey sudah luar biasa mahal, dan apalagi ketika lagu ini filmnya dirilis berbarengan dengan peristiwa 9/11 ya, yang sudah tahu itulah. Akhirnya filmnya juga gagal. Kemudian lagu di sini juga ada lagu If We ya. Ini ya lagu If We ini. Ternyata ini juga dicontek oleh Jennifer Lopez ya. Jadi Jennifer Lopez menurut pengakuan ada di sini di If We ini ya, dia duet dengan Ja Rule. Ja Rule ini rapper terkenal pada saat itu. Nah, beberapa tahun kemudian manajer dan produsernya Ja Rule ini mengaku bahwa dia itu dipaksa oleh Tommy Mottola untuk membuat lagu dan memproduksi lagu Jennifer Lopez yang berduet dengan Ja Rule juga, yang sama persis, bukan sama persis ya, melodinya sama dengan If We. Dan lagi-lagi akhirnya Mariah tidak jadi mengeluarkan single If We ya.
karena ya sudah didahului oleh Jennifer Lopez. Nah, Mariah Carey akhirnya frustasi ya. Dia ini menjadi tidak stabil secara mental dan kelelahan karena dipaksa untuk mengejut penjualan soundtrack Glitter yang filmnya amburadul secara penjualan ya. Tampil di sana sini, akhirnya dia kelelahan secara emosional ya, dan akhirnya Mariah Carey dirawat di rumah sakit jiwa dan menjadi headline utama di banyak gosip ya, di tabloid gosip dan sebagainya, dan orang berpikir inilah akhir dari era Mariah Carey, dan Tommy Mottola sukses menghancurkan karir Mariah Carey ya. Jadi jadi Mariah Carey punya alasan untuk membenci Jennifer Lopez dan ketika mengeluarkan album ini. Namun sekali lagi Mariah Carey tidak secara frontal ya mengatakan membenci Jennifer Lopez. Jadi dia tidak mau menjelek-jelekan, dia cukup bilang I don't know her, dan itu sudah segalanya bagi media untuk mengatakan bahwa eksistensi Jennifer Lopez ini tidak diakui oleh Mariah Carey ya. Bahkan setelah bertahun-tahun album-album Jennifer Lopez ini dipertanyakan originalitasnya ya. Banyak di video-video YouTube yang membahas tentang bagaimana Jennifer Lopez ini hanya dipakai sebagai alat balas dendam oleh Tommy Mottola terhadap Mariah Carey. Oke, nah cerita panjang lebar kita lihat ya kasetnya Jennifer Lopez ini. Nih kasetnya masih sangat bagus ya. Love Don't Cost a Thing, ini juga singlenya. Oke, Jennifer Lopez juga power vokalnya juga tidak terlalu powerful ya. Ya nanti kita bahas tentang itu tadi ya, kecurigaan orang-orang tentang originalitas karya-karyanya Jennifer Lopez ya. Nanti kalau sudah dapat semua kaset-kaset Jennifer Lopez. Nah, ini kasetnya Jennifer Lopez ya, atau J.Lo ya. She's beautiful, dia juga penyanyi. Di awal 2000-an dia ini terkenal sekali ya. Sementara Mariah Carey terpuruk ya dengan soundtracknya yang penjualannya jelek. Bahkan Mariah tidak mengakui bertahun-tahun dia tidak mau menyebut soundtrack Glitter di dalam diskografinya. Dan akhirnya tahun kemarin karena fansnya membuat hashtag Justice for Glitter, akhirnya Glitter diakui, dan Virgin Record ini ya yang menaungi Mariah Carey ketika di album Glitter bangkrut dan masternya akhirnya dimiliki oleh Mariah Carey ya. Soundtrack Glitter ini tidak jelek-jelek amat ya. Bahkan aku bilang luar biasa, vokalnya luar biasa, musiknya luar biasa, penggarapannya ya ala-ala Mariah Carey tahun 90-an lah, walaupun dirilis awal tahun 2000 ya. Nanti kita bahas lebih jauh tentang Glitter ini di video khusus ya, karena sebenarnya bahasanya tentang kaset ini ya, album Umbrella Jennifer Lopez yang menjadi asal muasal kebencian Mariah Carey terhadap Jennifer Lopez. Jadi kamu ngerti kan kenapa Mariah benci banget dengan Jennifer Lopez. Oke? Nah, itu aja bahasan kita kali ini tentang kasetnya Jennifer Lopez, I'm Real ya, yang memuat banyak hits yang ternyata hasil mencuri dari idenya Mariah Carey. Yang mencuri suaminya, mantan suaminya Tommy Mottola, dan Jennifer Lopez dipakai sebagai alat ya untuk balas dendam dan menghancurkan karir Mariah Carey. Oke? Itu aja video kita kali ini. See you next video. Jangan lupa subscribe, komen, dan like setiap video yang ada di channel ini, because the more support, the more videos will come. Okay, see you next video. Bye bye.